warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada netizen yang telah support channel saya, yang sekarang sudah sampai 800.000 view. Terima kasih kepada netizen semua supportnya yang memberi saya semangat. Oke, sekarang saya mau update bagaimana kondisi di Kali PJT yang ada di Gabus. Nah, sekarang saya sedang berdiri di atas jembatan Perumahan Damai yang saya pernah bilang waktu itu. Nah, ini kondisinya seperti ini sekarang yang ada di jembatan Tera Damai. Semua sudah terbelah, kalinya juga sudah lurus di sana ya, bisa dilihat ya. Oke, nah tapi kan teman-teman pengen tahu nih kondisi terakhir bagaimana update dari rumah yang kemarin dibongkar ya. Bangunan aja yang mempunyai ibaratnya ini jembatan ya. Jembatan ini kan lebih penting ya. Ini yang ada di Perumahan Tera Damai aja dibongkar karena spesifikasinya dia tidak sesuai. Nah, luas rongganya hanya diberikan segini, padahal aslinya itu harusnya sebesar ini. Nah, itu aja dibongkar. Apalagi cuman orang biasa, tapi karena dia menang kuatnya aja, dia punya pengaruh sana sini, dia mencoba untuk memberi intervensi ya, tapi itu tidak ngefek gitu loh. Nah, kemarin sempat dibahas di mana batas dari Kali PJT. Nah, di sini saya kasih tahu. Ini batas Kali PJT harusnya adanya di sini. Nih. Tembok ini yang warna putih itu adalah batas dari Kali PJT. Dari tembok ini batas Kali PJT. Kalau dibilang ditarik lurus ke sana, harusnya rumah yang kemarin dibongkar itu masuk ke dalam pagernya. Nah, coba ayo kita ke sana yuk. Yuk kita ke sana. Ini karena akses sudah banyak yang terputus, terpaksa harus lewat jalan seperti ini nih. Kita masuk ke dalam dikit bukit-bukit kayak gini ya. Ini demi netizen semua ya yang pengen update bagaimana kabarnya dari si tembok yang ada di sana. Nah, ini kalau dari sini, dari tembok ini, tembok putih warna ini, dari tembok ini batas dari Tera Damai. Jadi Tera Damai itu mempunyai membeli lahan yang ada di sini, di sekitaran Gabus ini. Ini batasnya dia memakai sampai sini karena dari sini sampai bibirnya kali itu milik PJT. Jadi dia tahu di mana dia harus berhenti dan di mana dia harus membayar gitu maksudnya. Nah, itu kalau ditarik dari situ ke sana harusnya pas pintu ya, pas pintu itu ya. Nah, ini kondisi seperti itu. Oke, ikutin saya. Wow. Jadi saya terpaksa harus turun-turun seperti ini karena memang kondisinya seperti ini gitu loh. Oke, kita ke sana yuk. Menuju. Nah, kalau kita tarik dari sana ya, garis lurus ya. Tuh, harusnya batasnya sampai pintu warnanya itu. Nah, batasnya di situ. Udah enak bisa mancing nih bang. Ente yang kemarin masuk TV ya? Bukan, yang kacamataan, bukan? Hah? Iya, anak-anak. Oke, ini kondisi yang terbaru nih. Ini kondisi terbaru. Alhamdulillah udah dilebarin ya. Ini kondisi yang ini kondisi yang terbaru di Kali PJT.
Kemarin sempat ribut-ribut, sekarang udah damai. Semua akhirnya sudah bisa. Ini kondisi yang terbaru seperti ini. Nah, tapi kalau tadi yang dibilang garis tarik lurus harusnya sampai tembok ini nih. Nih harusnya sampai tembok ini nih. Nih yang harusnya kalau ditarik garis lurus sampai dari sana, garis lurus sampai dari sana, nah, tuh, yang saya bilang pagar warna putih itu batas dari kali PJT harusnya sampai sini. Nah, sampai sini nih, sampai rumah yang ada di situ tuh, itu batasnya harusnya, ya kan? Nah, tapi karena ini semuanya win-win solution untuk membuat semuanya tidak terasa terganggu, ya sudah. Harusnya ini pun udah bagian yang harus dibongkar juga sebenarnya, ya kan? Tapi karena ada akses di sini, ada warga yang kalau misalkan ini dibongkar akan menjadi kesulitan. Dan juga lebar dari sungainya juga udah pas itu, lebar dari. Jadi kalau memang dia tidak begitu mengganggu, tidak masalah. No, lebarnya juga pas. Coba bisa dilihat dari sini. Nah, kalau dilihat dari situ, lebarnya juga pas ya. Tuh, lebarnya juga pas di situ. Nah, jadi tidak perlu dibongkar. Kenapa harus dibongkar gitu loh? Kecuali memang kalau memang lebarnya itu tidak memenuhi spesifikasi untuk jalurnya sungai, nah baru dibongkar. Tapi karena itu sudah memenuhi, walaupun sepadannya harusnya sih sampai sini nih, harusnya sampai sini, tapi nggak apa-apa. Yang penting sungai bisa lewat, air masih bisa lewat. Jadi kondisi terbaru itu seperti ini. Seperti apa Teradama itu, perumahan Teradama ya. Atau kalau mau sih dibilang seberapa kuat itu perumahan Teradama itu. Kalau pengen tahu apa sih Teradama itu? Teradama itu perumahan, tapi dia bukan perumahan kelas biasa. Dia perumahan kelas premium. Ya kalau mau dibilang orang-orang yang di sana, yang tinggal di sana lumayan lah. Dia bisa mempunyai cukup untuk memberi pengaruh lah atau bargaining lah. Kalau dia mau macam-macam cara damai, sebenarnya bisa melakukan hal itu. Misalkan jembatannya yang tidak mau dibongkar atau dia maju nakal gitu. Saya tidak memberi pembelaan, tidak memberikan memberikan apa sih namanya itu, semacam promosi kepada Teradama. Enggak. Saya hanya mensupport atau memberi apresiasi. Kalau dia bagus ya saya bilang bagus. Kalau dia nggak bagus, siapapun dia, saya akan bilang dia tidak bagus dan akan saya sampaikan kepada para netizen gitu loh. Kayak contohnya kemarin, ya kan, luasnya Teradama yang ada di belakang saya seperti apa besarnya dia dan kenapa pengaruhnya dia bisa begitu luas. Oke, bisa dilihat ya berapa besarnya ya. Oh, udah kembali lagi. Oke, tadi udah lihat ya besar perumahan Teradama ya. Coba kita melihat lagi rumah-rumahnya. Sekali lagi saya bilang ini bukan promosi, cuman hanya ingin saya menunjukkan buat teman-teman, buat netizen, bagaimana, seperti apa perumahan Teradama itu. Yo, come on. Ayo kita masuk lagi ke dalamnya ya. Cuman hanya ingin membandingkan saja bagaimana kalau si itu preman tua itu seberapa kayanya sih dia gitu loh. Memang Teradama ini berjasa juga pada dia. Kabar kononnya, bukan kabar kononnya, ini cerita dari dia sendiri. Sempat saya juga wawancara dengan dia bahwa pembebasan lahan untuk Teradama ini dia ikut
berperan serta gitu loh. Pembebasan lahannya itu dia ikut berperan serta. Nah, seperti itu. Nah, bisa dilihat ya. Nah, bagaimana kondisinya perumahan-perumahan ini gitu loh. Ini besar sekali perumahan ini. Satu unitnya mungkin harganya berapa miliar gitu loh. Atau berapa juta saya nggak tahu deh. Karena saya sendiri belum ada di kelas ini gitu loh. Jadi saya nggak bisa memprediksikan berapa. Kayak sekitar miliaran deh. Saya ada papan promosinya tuh saya pernah lihat gitu loh. Nah, bisa dilihat ya. Nah, seperti ini nih perumahan Teradama ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Besaran seperti apa perumahan ini. Nah, oh iya, untuk teman-teman yang menonton channel saya, untuk teman-teman yang menonton channel saya, tolong dong, saya diminta subscribe-nya dong, jangan hanya nonton aja, tapi kalau bisa subscribe, jadi bisa tahu update terbaru informasi tentang bagaimana Bekasi setelah terpilihnya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah, apa aja langkah-langkah yang dilakukan di Bekasi itu bisa diketahui gitu loh. Jadi dengan teman-teman subscribe saya juga menjadi semangat juga gitu loh untuk melakukan terus update yang terbaru gitu. Jadi teman-teman dimohon juga gitu loh untuk memberikan kontribusi, kita sama-sama memberikan yang terbaik gitu loh untuk Jawa Barat, untuk Indonesia, untuk Bekasi. Nah, ini ya minta dukungannya untuk bisa juga di subscribe channel saya agar bisa mudah untuk mengetahui apa yang terjadi ya. Jadi saya minta supportnya kepada teman-teman untuk itu gitu loh. Oke, ini kabar saya yang kabar saya yang terbaru dari lapangan. Nanti kedepannya semoga saya bisa memberikan update lagi apa yang terjadi di kebijakan dari Pak Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Oke, saya mohon dukungannya kepada teman-teman untuk bisa subscribe dan share video saya agar lebih banyak orang yang tahu bagaimana kebaikan itu terjadi gitu.